Hai Nakama Squad. Nah, kembali lagi nih di vlog Nakama Aquatics. Jadi hari ini Mimin kedatangan ini apa namanya? Ya, bisa dibilang paket ya yang isinya ikan. Wah, kira-kira isinya ikan apa ya? Ya udah, yuk tanpa berlama-lama langsung kita buka sekarang ya. Jadi buat kamu yang nanya, ini kenapa packagingnya cuma pakai kresek min, ya kan? Nah, jadi ini diantar dari Pasar Ikan Hias Gunung Sari di Surabaya, guys. Jadi, ya bisa dibilang deket lah. Jadi, bukan packaging yang seperti kemarin-kemarin ya. Oke, guys, jadi ini Mimin udah langsung mau unboxing ini plastiknya ya. Kita gunting dulu. Ya, ini sebenarnya ikatannya langsung digunting aja ya, biar nggak kelamaan. Dan ini dia, guys. Isinya adalah ikan air tawar. Ya, jelas sih air tawar ya. Nah, nih Mimin deketin lagi. Kelihatan nggak? Oke, nih. Tuh, udah mulai nampak ya. Dan inilah ikan gurame sabah, guys. Tuh, kelihatan nggak sih? Nih. Kena cahaya ya? Tuh. Ini dia, ikan gurame sabah, guys. Tuh, keren banget nggak? Tuh. Jadi yang bikin unik itu di ekornya tuh, kamu bisa lihat ada kayak merah-merahnya gitu, guys. Itu salah satu apa ya, ciri-ciri sekaligus daya tarik dari gurame sabah ini, guys. Tuh. Secara apa ya, fisik, ketahanan, sifat ya kurang lebih samalah kayak ikan gurame lainnya ya, seperti ikan gurame pada umumnya. Dan kamu bisa lihat sendiri, ini masih terlihat sehat banget ya si gurame sabahnya. Tuh, kayak gini, guys. Keren banget gak sih? Oke, Mimin liatin nah dari sini ya. Jadi lihat dari samping. Halo guys. Keren banget ya. Jadi secara keseluruhan tubuhnya itu berwarna hitam-hitam. Ya sebenarnya bisa agak kebiruan gitu, guys. Hitam-hitam kebiruan. Terus sirip dan ekornya itu berwarna merah, guys. Tuh, kamu bisa lihat sendiri. Nih, cuma mungkin karena ini di luar ya, jadi kayak gak terlalu menonjol ya warna hitam kebiruannya ini. Nggak tahu, males. Keren banget gak sih? Buat kamu pecinta gurame ya. Nih, ini bukan buat dimasak ya, ini buat ikan hias ya. Oke, jadi rencana Mimin taruh di sini ya, tank biru ini tuh, karena dia tuh masih ada space gede banget ya. Bisa dibilang masih luas lah buat si ikan ini berenang. Jadi sebelum kita keluarin atau lepasin dia ke tank tadi ya, kita aklimasi dulu, guys. Oke. Jadi aklimasi ini penting banget ya. Seperti biasa, Mimin jelasin lagi ya fungsi aklimasi itu. Jadi supaya suhu air yang ada di kantong dengan suhu air yang ada di akuarium itu sama, guys. Jadi kalau langsung dilepasin gitu, ikannya kaget nanti, guys. Jadi harus ya bahasa gampangnya diadaptasiin dulu lah. Jadi seperti yang bisa kamu lihat nih, si gurame sabahnya nampak. Halo guys, tapi di sini Begitu mulai beradaptasi ya, dia cukup tenang ya. Biasanya kan ada tuh ikan yang masih diaklimasi, dia kayak agak-agak memberontak. Nah, ini si gurame sabahnya cenderung kalem, guys. Tuh, ada ikan komet lewat. Dan dia kayaknya cukup tenang ya kan. Dan ini aklimasinya Mimin lakukan ya selama 15 sampai 20 menitan, guys ya. Jadi kita tunggu dulu dia aklimasi ya sekitar 15 sampai 20 menitan supaya suhu air yang ada di akuarium dengan yang di kantong sama, guys. Tuh, ada tiger eel. Nih, mungkin buat kamu yang masih penasaran lagi seperti apa sih tampang dari ikan gurame sabah ini, nih Mimin dekatin lebih jelas lagi ya. Tuh, ada kayak merah-merahnya gitu ya di bagian sirip dan ekornya. Dan itulah yang jadi daya tarik gurame sabah ini, guys. Oke, guys, jadi kita langsung buka aja ya kantong plastiknya. Dan inilah yang
paling kamu tunggu-tunggu ya. Nah, ini tampak gurame sabahnya udah mulai masuk ke tank ya. Dan ini dia tuh, langsung berenang. Basah. Dan ya seperti gurame pada umumnya ya, dari segi ketahanan, adaptasi dia itu cukup kuat. Tuh, ini kebetulan lagi siang hari ya. Jadi kayak ada sinar dari luar sehingga nggak terlalu mencolok ya di isi yang ada di dalam tanknya ini. Tuh, ekornya warna merah ya. Jadi buat kamu yang belum tahu, ikan gurame sabah itu mau memakan apapun yang bisa dimakan olehnya guys ya. Contohnya seperti pelet, cacing beku, pepaya, atau daun singkong, bahkan ikan kecil sekalipun guys. Jadi bisa dibilang dia itu omnivora ya, pemakan segala. Nah, tips buat kamu yang ingin memelihara ikan gurame sabah ya. Kalau memberi makan ikan ini, sebaiknya kasih pakan berupa pelet atau mungkin dedaunan ya, seperti daun pepaya atau daun singkong. Kenapa? Ya karena meskipun dia omnivora, dia itu cenderung sifatnya lebih ke herbivora sih. Ya, jadi dia itu bisa makan apa aja, tapi kalau disuruh milih, dia lebih pilih sebagai herbivora guys, alias pemakan daunan atau tumbuh-tumbuhan. Tadi yang Mimin udah sebutin ya, bisa kasih daun pepaya, daun singkong ya. Itu bikin ya apa ya, dia lebih seneng lah karena itu adalah salah satu menu makanan favoritnya guys ya. Tuh, keren banget gak sih? Dari ekornya gitu kan berkibas-kibas. Dan cocok banget ya sama tank ini. Gimana menurut kamu? Tuh, dia gurame sabah ini dia meneguk udara secara langsung guys. Tadi kamu bisa lihat kan dia kayak ngambil, jadi tipe-tipenya mirip-mirip cana, aligator, ya kan? Itu dia mengambil udara secara langsung. Atau mungkin kamu juga lihat langpis, nah itu dia ngambil atau meneguk udara secara langsung. Dan kalau bicara tentang habitat ya, di literatur itu nggak ada data akurat yang secara pasti di mana habitat ikan gurame sabah. Ya, tetapi diperkirakan sih ikan ini sering ditemui di sungai yang bergerak lambat guys, alias genangan air gitu. Nah, nanti kamu bakal lihat lagi tuh, dia meneguk udara secara langsung ya di permukaan air. Jadi kalau dilihat-lihat emang tipenya itu mirip-mirip siapa tadi, cana, ikan aligator, atau mungkin ikan langpis ya. Tuh, itu penampakan dari atas. Dan keren banget sih tank ini, jadi kayak ada hijau-hijaunya, biru-birunya, jadi kesan akuatiknya itu dapat banget guys. Apalagi ada batu-batu atau tempat sembunyi juga ya. Ya, kamu bisa lihat sendiri dia mengambil udara secara langsung ya di sini permukaan air. Jadi itu salah satu cara dia untuk bernafas di dalam air guys. Nah, jadi mungkin buat kamu yang tanya, ini ikan gurame sabah itu pendamai atau malah agresif Min? Jadi dia itu sebenarnya pendamai. Cuman kalau misalkan ikannya terlalu kecil ya dia bakal makan gitu. Tapi ada juga kasus di mana gurame sabah yang dewasa itu agresif banget guys. Nah, tapi itu biasanya karena ukuran akuariumnya yang terlalu kecil sehingga mungkin dia stres dan dia cenderung lebih sensitif atau jadi lebih galak gitu guys. Kita intip-intip di bawah, ternyata tiger eel-nya pada sembunyi semua guys. Mau ngapain Om? Dia sembunyi di kayak apa, terowongan atau goa gitu ya. Tuh, kamu bisa lihat. Tuh, kelihatan tuh. Kamu kelihatan nggak? Nah, kalau ini ikan kaviatnya guys, tuh dia turut meramaikan di area tengah akuarium.
Ya udah guys, itu tadi kita udah unboxing ikan gurame saba dan masukin ke tank ini guys. Tuh, dia tampak seneng banget karena tanknya luas lah bisa dibilang ya. Untuk dia berenang ke sana kemari itu cukup luas dan cukup lebar. Ya, semoga dia nyaman ya. Oke, segitu dulu aja. Gimana menurutmu? Itu keren nggak? Tuh, dia berenang seperti itu. Kira-kira tambah ikan apa lagi ya? Ya udah guys, sampai jumpa di vlog Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.